Profil sekolah, nama sekolah SMP Negeri 10 Banjarmasin, alamat sekolah Jalan AIS Nasution nomor 22 RT 20, Kelurahan Gadang, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kalimantan Selatan. Jenjang sekolah, sekolah menengah pertama atau SMP. Deskripsi tingkat profil sekolah. SMP 10 Banjarmasin ini didirikan pada tanggal 1 April 1979 berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan nomor 034.1/117/197 yang sebelumnya nama sekolah ini ialah Sekolah Menengah Ekonomi Pertama atau SMP Negeri 2 Banjarmasin. Akreditasi terakhir sekolah ini ialah A pada tahun 2020 yang diperoleh dari Badan Akreditasi Sekolah Provinsi Kalimantan Selatan dengan surat keputusan nomor DP.010676 tanggal 23 November 2010. Sekolah ini merupakan pelopor sekolah inklusi pertama di Banjarmasin pada tahun 2008. Kurikulum di sekolah. Kurikulum 2013 dalam kurikulum ini memiliki beberapa kelompok mata pelajaran. Kelompok A untuk mata pelajaran yang memberikan orientasi, kompetensi lebih kepada aspek kognitif dan afektif, sedangkan kelompok B adalah mata pelajaran yang lebih menekankan pada aspek afektif dan psikomotor. Seni budaya dan prakarya menjadi dua mata pelajaran yang terpisah. Untuk seni budaya di dalamnya terdapat pilihan yang disesuaikan dengan minat siswa dan kesiapan satuan pendidik dalam melaksanakannya. Gambaran kondisi anak berkebutuhan khusus. Hasil identifikasi anak berkebutuhan khusus di kelas 7 yang kami observasi adalah sebagai berikut. Nomor 1, Nur Alia adalah seorang siswi yang duduk di kelas 7 SMP Negeri 10 Banjarmasin. Dia lahir pada 14 Agustus 2006. Nur Alia teridentifikasi anak tunagrahita ringan. Yang kedua, Yus Adi Ahmad adalah seorang siswa yang duduk di kelas 7 SMP Negeri 10 Banjarmasin. Ia lahir pada 28 Desember 2007. Yus Adi teridentifikasi anak lambat belajar. Nomor 3, Mutmainah adalah seorang siswi yang duduk di kelas 7 SMP Negeri 10 Banjarmasin. Ia lahir pada 31 Agustus 2006. Mutmainah teridentifikasi anak tunanetra kategori low vision. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hambatan. Hambatan 1. Nur Alia, anak kurang dapat memahami pelajaran yang terlalu rumit seperti misal matematika. 2. Yus Adi Ahmad, anak lambat memahami tugas dan juga lambat untuk menulis. 3. Mutmainah, anak lambat menulis dan juga membaca. 4. Rizky Aulia, hambatan bidang akademik anak adalah kemampuan membaca anak masih dasar. Anak juga masih menulis dengan garis putus-putus, serta kemampuan matematika anak hanya dalam taraf operasi hitung sederhana seperti penjumlahan dan pengurangan. Kemampuan 1. Nur Alia, kemampuan belajar anak tidak terlalu menonjol. Anak masih bisa mengikuti pembelajaran seperti anak pada umumnya dengan sedikit menyederhanakan dan membutuhkan waktu yang cukup lambat. 2. Yus Adi Ahmad, anak dapat mengikuti pembelajaran seperti anak pada umumnya walaupun dengan waktu yang cukup lambat. 3. Mutmainah, anak memiliki kemampuan akademik yang bagus di antara teman-teman yang lain. Anak dapat mengerjakan tugas secara baik. 4. Rizky Aulia, kemampuan anak adalah suara anak bagus dan juga anak mudah dalam menghafal surat-surat pendek. Kebutuhan 1. Nur Alia, kebutuhan belajar anak adalah terkait pembelajaran secara sederhana. 2. Yus Adi Ahmad, kebutuhan belajar anak adalah penyederhanaan dalam pembelajaran. 3. Mutmainah, tidak ada kebutuhan belajar spesifik untuk anak yang anak perlukan hanyalah pelajaran yang lebih konkret dikarenakan hambatan anak adalah penglihatan. 4. Rizky Aulia, kebutuhan belajar anak dalam ranah akademik masih banyak yang harus dikembangkan dan ditingkatkan.
Baik, di sini saya Hairatu Nikmah, saya akan menjelaskan bentuk pembelajaran individual. Bentuk pembelajaran individual setiap anaknya pasti berbeda sesuai dengan kemampuan dan juga kebutuhan belajar dari anak. Bentuk, keluasan, dan kedalaman materi yang diberikan guru pendamping berbeda antar satu dan lainnya, serta akan berbeda metode dan cara yang digunakan setiap materinya. Guru tidak menekankan bahwa anak harus bisa secara sempurna, guru hanya ingin mereka memahami materi yang dibawakan tanpa membuat mereka terbebani. Perbedaan penggunaan RPP, RPP terintegrasi, RPPI, dan PPI. Menurut Ibu Sinta, selaku salah satu GPK yang ada di Sekolah SMPN Negeri 10 Banjarmasin, perbedaan RPP, RPP yang terintegrasi, RPPI, dan PPI secara garis besar terletak pada format dan komponen yang termuat. Namun juga ada perbedaan dari tujuan pembuatan, seperti RPP itu ditunjukkan untuk rencana kegiatan pembelajaran untuk satu pertemuan atau lebih sering digunakan untuk anak pada umumnya. Sedangkan RPP terintegrasi atau RPP dengan catatan adalah RPP yang digunakan anak pada umumnya, namun di bawahnya dituliskan catatan yang berisikan identitas dan juga kebutuhan belajar anak. Selanjutnya ada komponen-komponen pembelajaran individual. Yang pertama yaitu ada identitas anak. Identitas anak berisikan biodata anak berkebutuhan khusus. Yang kedua yaitu taraf kemampuan saat ini. Taraf kemampuan saat ini didapatkan dari hasil asesmen yang gunanya agar mengetahui secara pasti kebutuhan belajar dari siswa yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu tujuan jangka panjang, adalah tujuan atau capaian untuk masa yang akan mendatang setelah mendapatkan materi pembelajaran. Yang keempat yaitu tujuan jangka pendek, berupa capaian yang gunanya sebagai acuan kemampuan pembelajaran yang lebih spesifik saat ini. Yang kelima yaitu deskripsi pelayanan pembelajaran yang meliputi materi yang diberikan, strategi dan metode yang digunakan, serta media atau alat bantu yang digunakan untuk mempermudah pengajaran. Yang keenam yaitu alokasi waktu, 7 deskripsi layanan pendidikan, dan yang kedelapan ada evaluasi. Format tersebut didapatkan GPK dari hasil belajar saat duduk di bangku kuliah pendidikan luar biasa. GPK menjelaskan bahwa sepengetahuan beliau belum ada format PPI baku, jadi yang beliau pakai hanya format PPI yang beliau dapatkan saat di bangku kuliah. Namun sangat disayangkan, PPI yang ada di SMPN 10 Banjarmasin ini tidak ada bukti fisik atau tidak teradministrasi dengan baik. Selanjutnya adalah langkah-langkah perumusan program pembelajaran individual. Dalam langkah-langkah ini ada 3 langkah yang biasa digunakan, yaitu yang pertama tahap perencanaan. Dalam tahap perencanaan ini, asesmen adalah salah satu bagian dari tahap perencanaan program pembelajaran individual. Dalam tahap ini, kolaborasi sangat diperlukan. Kolaborasi antar guru kelas, guru mapel, dan juga GPK. Asesmen diperlukan agar dapat membuat perencanaan program pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan anak. Yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Setelah merencanakan program pembelajaran individual, selanjutnya adalah melaksanakan program yang telah dibuat tadi. Yang ketiga yaitu tahap evaluasi. Pada tahap ini dilakukan peninjauan terhadap program pembelajaran yang dibuat, apakah program tersebut efektif diberikan kepada anak. Dalam perumusan PPI, untuk anak berkebutuhan khusus, guru pendamping selalu bekerja sama dan berkoordinasi dengan guru mapel, guru kelas, dan juga wakasek kurikulum. Menurut GPK yang kami wawancara, hal tersebut harus dilakukan karena dengan begitu guru kelas, guru mapel juga tahu bagaimana kemampuan dan kebutuhan belajar yang anak perlukan agar saat pembelajaran nanti dapat disesuaikan. Pelaksanaan pembelajaran individual. Dalam pelaksanaan program pembelajaran individual anak berkebutuhan khusus, guru pendamping khusus seringkali memberikan penyederhanaan materi sesuai kemampuan anak dan juga sesuai dengan kondisi anak pada saat pembelajaran. Selain itu, guru pendamping juga memberikan penyederhanaan penjelasan kepada anak. Seringkali guru pendamping juga memberikan penjelasan kepada anak jika anak mendapat tugas, jadi sistemnya belajar sambil melakukan. Anak sambil melakukan perintah, tugas, dan guru pendamping sambil memberikan penjelasan. Guru pendamping sering memberikan stimulus juga kepada anak dalam pembelajaran. Kepada anak pendamping khusus memberikan stimulus seperti dalam materi bercerita pengalaman. Guru pendamping memberikan stimulus seperti bertanya, "Kamu pernah ikut lomba? Saat lomba-lomba apa saja yang kamu ikuti?" Dengan seperti itu, anak akan dapat mulai bercerita. Kendala dalam persiapan dan pelaksanaan program pembelajaran individual. Dari penjelasan guru pendamping sejauh ini tidak ada kendala dalam persiapan pelaksanaan program pembelajaran untuk anak. Kendala hanya terletak dari seringkali tidak terlaksana PPI yang dirancang sebelumnya dan juga kurangnya waktu dari guru pendamping untuk mempersiapkan PPI secara tertulis sehingga menyebabkan tidak ada bukti fisik dari PPI yang guru pendamping buat.
Tindak lanjut untuk mengatasi kendala persiapan dan pelaksanaan program pembelajaran individual. Sejauh ini belum ada tindak lanjut untuk mengatasi hal tersebut, karena secara keseluruhan guru pendamping di SMPN 10 Banjarmasin tidak memiliki pegangan bukti fisik dari PPI yang mereka buat. Jadi PPI yang mereka rancang hanya sebatas rancangan saja, tidak dituangkan dalam bentuk PPI tertulis. Rancangan PPI yang sudah mereka buat akan disesuaikan lagi dengan kondisi anak pada saat pembelajaran. Bentuk pelatihan PPI yang pernah diikuti. Dari hasil wawancara dengan GPK sampai saat ini beliau belum pernah mengikuti pelatihan terkait program pembelajaran individual.